Hai CD Peeps, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya file over disaster recovery menggunakan AWS Disaster Recovery Service. Untuk mengetahui bagaimana tutorialnya, simak lebih lanjut ya. Di dalam Disaster Recovery Dashboard, kita klik Set Default Replication Setting. Kita klik Setting. Selanjutnya kita klik Edit. Nah, di sini kita perlu memilih subnetnya. Di sini ada banyak subnet di region ini. Kita perlu memilih subnet mana yang akan kita gunakan. Untuk tipe replikasi instance-nya kita biarkan default di demo ini. Nah, untuk tipe EBS-nya kita pakai GP3 by default. Untuk EBS encryption-nya juga saat ini kita biarkan default. Bagian security group-nya kita biarkan dia tercentang. Nah, di bagian data routing ini adalah data replikasinya ya, jalur data replikasinya, apakah kita ingin melakukan secara private atau secara public. Nah, kalau misalnya kita centang, di sini kita bisa lewat jalur private ya, sedangkan untuk demo ini kita akan melalui jalur public. Ini adalah snapshot retention-nya ya, by default dia 7 hari. Kita biarkan saja secara default, kemudian kita save. Langkah selanjutnya adalah kita perlu menambahkan source server Elastic Disaster Recovery. Untuk menambahkan source server ini, kita perlu membuat yang namanya IAM user yang nanti akan di-attach ke server on-premise yang menjadi source server. Di IAM dashboard, kita klik user, klik add user, kemudian kita masukkan nama dari username-nya, dan lalu kita perlu menambahkan policy untuk usernya. Kita klik attach policy, directly langsung ke IAM user tersebut. Kemudian setelah itu kita cari policy untuk disaster recovery, untuk Elastic Disaster Recovery. Setelah IAM user kita buat, kemudian kita perlu menambahkan access key. Access key ini yang nanti akan kita tambahkan pada source server yang ada di on-premise. Tulis deskripsinya, lalu kita klik create access key. Untuk credential access key yang sudah kita buat, kita perlu mendownloadnya untuk kita tambahkan nanti di dalam source server. Selanjutnya kita masuk ke dalam source server. Nah, di source server ini perlu diinstal yang namanya AWS CLI. Di video ini kita sudah menginstal untuk AWS CLI-nya. Maka selanjutnya kita perlu menjalankan dan menginstal agent replikasi untuk Windows Server. Kita masukkan region-nya, kita pakai US-IS2. Nah, di sini kita perlu memasukkan access key dan secret key yang tadi kita download ya. Sekarang saya akan pindahkan access key dan secret key yang tadi kita download ke dalam Notepad. Oke, sekarang kita masukkan access key-nya, lalu kita masukkan secret key-nya. Nah, di sini kita enter aja ya, karena tidak ada yang akan kita exclude ya, jadi cukup kita klik enter saja. Nah, kalau misalnya ada di partisi yang mau kita exclude, kita bisa tadi ya menuliskan misalnya C-nya atau D-nya gitu ya, sesuai mana mau kita exclude. Tapi kalau misalnya nggak ada yang kita exclude, kita cukup tekan enter saja. Proses instalasi agent sudah selesai ya. Kita bisa cek ke dalam AWS console-nya. Nah, di sini muncul ya untuk Windows Server yang tadi kita replikasi. Di sini juga terbaca replikasinya berasal dari on-premise. Kita tunggu sampai proses inisialisasinya selesai.
Setelah statusnya di sini berubah jadi ready dan progres replikasinya sudah 100%, kemudian kita klik launch setting, klik edit. Setelah kita klik edit, nah kita diarahkan ke tab baru ya. Kemudian kita masukkan deskripsinya untuk template versionnya, kita masukkan version 01 untuk contoh. Nah, bagian AMI ini nggak perlu kita isi karena kan bukan berasal dari AMI ya. Kemudian kita set instance type-nya yang akan kita gunakan. Di sini kita akan pakai t3.micro. Kita pilih juga key pair yang akan digunakan. Kita pilih subnetnya juga yang akan kita gunakan untuk deploy instance di AWS dari on-premise. Kemudian kita pilih select atau kita bisa create baru. Di sini saya akan pilih select existing. Di demo ini sebagai contoh aja kita akan biarkan untuk auto assign IP publicnya di enable. Pada bagian EBS volume-nya juga kita biarkan default. Kemudian kita klik create template version. Nah, di sini pada action kita pilih set default version, kita masukkan yang paling terbaru, kita set default versionnya. Lalu setelah itu pada saat kita klik drill itu digunakan untuk testing ya, sedangkan initiate recovery adalah failover yang sesungguhnya kita klik. Nah, di sini kita pilih recovery yang paling baru ya, kita klik initiate recovery. Nah, untuk melakukan pengecekan progresnya, kita bisa klik recovery job history. Kemudian kita pilih jobnya yang paling baru. Di sini muncul status progress jobnya. Kita tunggu prosesnya hingga statusnya update dan selesai. Nah, di sini terlihat kalau server failover-nya sudah muncul ya. Artinya jobnya sudah selesai. Kita coba klik refresh lagi. Oke, sekarang kita coba untuk mengakses servernya. Kita copy public IP-nya. Kita coba buka di remote desktop. Untuk username dan passwordnya akan sama persis dengan yang ada di on-premise. Karena kan ini server yang kita failover dari on-premise ke AWS. Nah, ini kita sudah bisa masuk ke dalam server failovernya ya, yang ada di AWS. Kita coba compare dengan yang ada di on-premise. Nah, ini IP server on-premise-nya. Kita coba compare sekarang. Kita lihat. Nah, ini isi server yang di on-premise. Kita coba buka aplikasinya. Contoh aplikasinya kita buka. Nah, ini adalah contoh yang ada di on-premise-nya. Kemudian kita coba cek file download di on-premise-nya. Nah, seperti ini file download di on-premise-nya. Nah, sekarang kita coba compare dengan yang di AWS. Kita cek untuk yang AWS. Nah, untuk yang AWS juga sama persis isi datanya seperti itu. Untuk aplikasinya juga sama dan isi folder downloadnya juga sama. Artinya proses failover kita dari on-premise ke AWS sudah berhasil karena di AWS sudah bisa dijalankan dan juga isinya sama persis dengan yang ada di on-premise. Sekian dan terima kasih.